tumben iki ada cemilan. Iki fungsinya piye to sih ya sini? Apa nih? Fungsinya iki lho. Iki, oh ngene iki to. japit no. Iki dijipuk. Iya. Terus iki ngene. Oh, urung mangan to kowe? Urung mangan to? Ngono. Oh. Ngono to gunane mau? Ya iya sih, tapi kan iso ngene sih ngene. Ngono. Angel. Terus Oh iya, nah. Ngene. Terus? Ngono. Terus dimaam. Tapi aku ewo sih. Terus lah, kapan piye. di kowe ngerti TikTok-e Pak Jum enggak? TikToknya Pak Jum. Oh, Om Jum RS. Om Jum RS. Oh, piye. Lagi menceritakan Imapres. Imapres ku apa? Aku sing teko. Oh, kowe Mudeng teko aku. Imapres ra, kowe. Oh, mudeng no. Nah, ro singkatannya apa? Ikatan Mahasiswa Berprestasi ya. Pinter kowe. Bener. Bener banget. Oke, bener. Jadi lagi apa? Piye. Enek apa? Jadi ning ngono kiri kuwi ya enek apa ya? Jenenge apa ya? Imapres ki apa fasilitas? Apa? Organisasi Ya. Ben gak terlalu lama. Tak panggil nek konco-koncoku, teman-temanku. Teman-temanmu Sing alumni Imapres. alumni Imapres. Iya. Regas bagi alumni Imapres sih akeh banget, Bos. Jajaran staf ada, Staf ada, SPV ada, SPV ada, manajer yo enek, manajer ada, direkturnya yo enek. sampai direktur isinya Imapres. Ada no, semua ada. Ngeri banget. Terus yang mau mbak undang siapa ini? Aku penasaran. Yang tak undang teman perjuanganku pokoknya. Oke, siap no. Ya tak undang ya. Oke, kita undang. Bos, apa jenenge? Siapa? Imapres. Apa alumni? Iya, alumni. Alumni Imapres di Regaspot no. Oh iya, Regaspot. Yo. Baleni. Regaspot. Iya udah, baleni. Oke, kita panggilkan alumni Imapres di Regaspot. Selamat datang di podium digital Regaspot. Bersantai, lucu tapi tak ketinggalan. Wujudkan mimpi dengan aksi dengan digital. Yuk kita jelajahi dunia. Selamat datang. Cantik, ya Allah ini ganteng banget. Ya Allah. Halo. Langsung nunggu kan? Oke. Lepas ini mas, gerah banget ini ruangnya. Terima kasih. Oh, itu jaket Imapres toh? Ada namanya. Aden Kurniawan, Imapres Wonogiri. Belakangnya coba. Oh, Imapres Kabupaten Wonogiri. Oh, nek anak Imapres iki kaya ngono men. Jakete. Kowe ra duwe to, kowe? Lah kan aku belum daftar. Wah, aku tak gawe wae nek lu. Aku belum daftar. Gawe Jadi ning mungkin aku Regaspot nanti iso. bisa Dicopot daftar. aja, dilepas aja. Loh, tek formal men to. Maaf habis rapat pak. Bayo, tenang. Oke, habis rapat. Ini mungkin aku nggak tahu nih mereka siapa. Coba. Masa nggak tahu? Nggak tahu. Parah weh, tak dulu. Tak kenal nih satu persatu ya ini. Iya, siapa ini? Temen Siapa ini? perjuanganku gini. Oke, teman perjuangannya Brutom semua ini berarti. Ini Oke. namanya Kak Meli. Kak Meli, oke. Kak Meli ini manajer keuangan di Regaspot. Wih, Tepuk tangan loh, tepuk tangan loh. Tepuk tangan loh. Oke. Om Ardan ini Om Ardan. mantan direksi broadcasting. Orang. Oke, Om Ardan sekarang direktur data science. Tepuk tangan dulu. Itu saya waktu angin lagu penyebutanku. Ramachan, ini sekretarisnya perusahaan. Tepuk tangan dulu. Kita mau salah omong deh. Kita mau salah omong. Ramachan. Oh iya. Bener loh, tak panggil Rama aja ya. Aku cennya ini kalau nek meleset ngono loh. Oh, nanti bisa disensor nanti ya. Oke. Obrolannya agak dikurangi guyone. Oke, siap. Karena iki wong akademis kabeh. Oke, siap. Akademis Tak kabeh. imbangi. Wong serius kabeh iki. Oke, Ora saya kaya dhewe imbangi. sing ora serius ngene iki. Tak imbangi. Tak imbangi yo. Yoi. Imbangi pokoke. Kak Meli, Om Ardan, Om Rama ngono wae ya. Om Rama ya. Oke. Aku tuh sebenarnya sudah lama tahu terkait dengan Imapres, ya, Ikatan Mahasiswa Prestasi ya. Nah, aku pengen tanya mungkin dari Om Ardan dulu, bisa dijelaskan sebenarnya Imapres itu apa sih? Imapres secara umum. Oke.
Jadi IMAPRES itu kan Ikatan Mahasiswa Berprestasi. Ini masih. Aja, tapi santai loh, santai. Oh, grogi IMAPRES seperti itu ya. Ikatan Mahasiswa Berprestasi ya. Ya, Jadi sebetulnya ini semacam organisasi yang dibuat oleh pemerintah Wonogiri ya. betul. Jadi untuk mewadahi mahasiswa-mahasiswa berprestasi khususnya, dan ini juga ditujukan untuk membantu ya, mensupport program-program daerah dan pemerintah daerah khususnya Ya. terkait dengan pembangunan baik di kecamatan, desa, dan keseluruhan di kabupaten di berbagai aspek. Di berbagai aspek. Berbagai aspek. Oke. Berarti ya intinya ya mahasiswa pilihan lah kayak gitu ya. Gimana rasanya jadi mahasiswa pilihan? Dari Om Rama aja menjawab. Oke. Kalau dari aku ya, Bro Tom. Ini manggilnya Bro Tom. Bro Tom di sini. Oke. Saya selaku CEO, selaku pemilik angkringan, selaku host podium pokoknya. Sampeannya ya. Sombong Iya. amat, sombong. Kalau dari saya ya, perasaan gimana mendapatkan IMAPRES pasti yang pertama bangga, itu udah pasti. Tapi selain bangga itu ada B lainnya juga, beban. Karena apa memang selama mendapat beasiswa itu, alhamdulillahnya kalau saya 3 periode mendapatkan langsung. ya 2019 sampai dengan 2021 itu memang selain saya memperoleh nominal yang diberikan oleh pemerintah daerah Kabupaten Wonogiri, saya juga dituntut untuk saya memberikan apa nih kayak gitu untuk Kabupaten Wonogiri. Ya. Jadi tidak hanya saya yang diberi, tapi saya juga memberi. Nah, terlebih lagi kan ketika ya namanya juga mahasiswa lah ya, kita sering ikut organisasi, di aktivitas akademisnya juga padat. Nah, di situ kadang yang membuat beban, tapi juga sebagai challenging juga sih Om. Yeah. Untuk berbakti lah ibaratnya kepada Wonogiri. Jadi overall pasti bangga juga ada, challengingnya juga ada. Karena kami kan pasti setiap periode itu ada program kerjanya masing-masing kayak gitu. Itu aja sih. Berarti memang saya belum begitu detail ya. Jadi apakah IMAPRES itu awalnya mendaftar dulu, ya, terus nanti di screening sama pemerintah seperti itu, kemudian nanti ada program-program gitu artinya? Betul. Nah jadi gini, sama seperti yang sudah disampaikan sama Om Ardan tadi sebelumnya. Kalau semisal IMAPRES itu memang beasiswa MAPRES ya sebenarnya. Beasiswa Kalau IMAPRES. IMAPRES itu organisasinya. Ikatannya. Kalau nama beasiswa MAPRES, mahasiswa berprestasi. Jadi itu adalah suatu program dari pemerintah daerah dengan mengeluarkan dana sekian M bahkan itu yang digelontorkan untuk beberapa mahasiswa-mahasiswa yang memenuhi kualifikasi dalam persyaratan si beasiswa itu sendiri. Jadi biasanya dalam periode tertentu setiap tahun sekarang biasanya sih akhir bulan ya Om. Akhir bulan itu ada open pendaftaran untuk beasiswa ini. Nah, mahasiswa-mahasiswa di semester-semester awal sampai dengan semester sekian, kalau dulu itu di angkatan saya itu hanya bisa sampai dengan semester 5. Sampai semester 5 aja? Betul, karena kan sisanya tinggal sedikit tuh. Nah, tapi kalau sekarang kurang tahu seperti apa. Jadi bisa mendaftar sesuai dengan kualifikasinya. Kalau untuk persyaratannya cukup banyak, tapi tidak susah pastinya. Dan itu hanya berlaku untuk yang mahasiswa ber-KTP Wonogiri aja. Nah, ketika sudah memenuhi qualified di syarat pendaftarannya, nanti kita ikut interview dan lain sebagainya. Kalau yang terakhir dengar saya ini sama seperti Bro Tom nih, bikin vlog. Jadi ini sudah relate sama digital banget Wonogiri. Udah bikin vlog. Nanti ketika lolos disahkan menjadi mahasiswa berprestasi, masuklah ke IMAPRES itu tadi, ke organisasinya. Nah, dari organisasinya itu tentu aja ada programnya sendiri. Nah, jadi di situ ada program kerja yang sudah tersusun di kami. Kalau saya dulu wajib untuk mengikuti sekian batas, ambang batas lah ibaratnya, ada poin. Jadi setiap kita masuk program kerja itu ada poin sendiri. Nah, ketika itu ya udah menjalankan program kerja yang udah ada aja sih kayak gitu. Kalau Om Rama program kerjanya dulu apa? Kalau saya lebih banyak itu pengabdian ke masyarakat. Pengabdian masyarakat. Betul, pengabdian ke masyarakat. Karena gini, salah satu poin yang bisa saya ambil dari beasiswa ini itu Om, itu bisa mengembalikan legitimasi dari orang-orang Wonogiri ini kepada mahasiswa. Karena ya sekarang saya tanya Bro Tom aja deh. Sekarang sekian persen teman-teman muda yang ada di Wonogiri, itu berapa persen yang mau bekerja ke Wonogiri lagi? Apalagi itu yang lulusan
perguruan tinggi. Betul nggak? Banyak yang merantau dan lain sebagainya. Susah banget kalau mau pulang. Ini sama sekali tidak mendiskreditkan teman-teman yang mungkin belum berkesempatan perguruan tinggi ya. Tapi poinnya adalah pendidikan tinggi. Nah, kemudian teman-teman yang susah balik lagi ke Wonogiri, itu selain karena faktor memang mungkin di Wonogirinya lapangan kerjanya belum terbuka, opportunity-nya belum terbuka begitu lebar. Ada satu poin yang saya pernah riset pada waktu itu. Itu adalah terkait dengan legitimasi masyarakatnya, bahkan pemerintah daerahnya kepada mahasiswa itu sendiri. Karena saya pernah belajar di suatu instansi, Om. Itu saya sempat dibilang, mahasiswa ki isone opo dan lain sebagainya. Iya, pasti kayak gitu dia. Betul. Dengan adanya beasiswa ini, dengan adanya program kerja ini yang secara tidak langsung itu menuntut kita untuk kesini lagi. Nah, itu dapat sebagai salah satu jalan keluar, salah satu cara untuk mengembalikan legitimasi itu sendiri. Kalau kita dipaksa bekerja di instansi atau manapun itu, masyarakat sekitar, iya ternyata dia bisa kayak gini, mahasiswa bisa begitu. Nah, itu juga menjadi proud sendiri buat kita. Nah, makanya itu salah satu program saya untuk mengembalikan legitimasi pemerintah daerah kepada mahasiswa, kepada rekan-rekan saya sesamanya. Gitu aja. Itu salah satu program mayor lah. Oke. Jadi gitu Mas Raymond. Jadi masuk IMAPRES kuwi apa iki? Orang muduranya nyambung gue. Tak jelas nih secara singkat. Gampangnya gitu. Gimana? Ya, IMAPRES itu sebuah program yang dari pemerintahan Wonogiri. Dan ada proses pendaftarannya. Kemudian nanti ada screeningnya, ada tesnya. Screening itu apa? Yo, apa jenis pemilihan seperti itu. Seleksi. Nanti juga ada di tes, ada program kerjanya. Intinya kayak gitu. Kuotanya itu berapa ini? Om dan tante semuanya nih. Mbak Meli udah ngomong Ki. Oh iya. Tak tekonane sih ya. Lu jatahin Mbak Meli. Iya. Mbak Meli udah punya pacar belum? Kok betul pertanyaan? Salah. Itu tadi Mbak Meli. Tolong. Kak Meli tadi, apakah di IMAPRES itu ada batasan kuotanya? Kuotanya Kak Meli. Jadi tentunya kalau di IMAPRES itu tuh ada batasan kuota tersendiri kayak gitu. Karena kalau waktu zaman saya ya, itu di tahun 2020 itu pendaftarnya itu sekitar 1.200-an. 1.200. Tetapi yang dapat itu sekitar 600-an orang. Setengahnya. Tapi yang 400 ini adalah mahasiswa lanjutan dari yang program IMAPRES tahun sebelumnya kayak gitu. Jadi kan itu program IMAPRES itu selalu berkelanjutan kayak gitu loh. Nah, jadi ketika yang benar-benar baru ya, itu yang dapat itu tuh sekitar di 100 sampai 200-an kayak gitu. 100 sampai 200-an. Dan kamu berhasil Kak itu Kak? Iya, kayaknya faktor keberuntungan. Orang beruntung sih, memang pinter sih. Umurmu berapa Kak? Umurku 24. 24 terus jadi manajer keuangan Regal Spot loh. Ya kalau duit golek duit loh. Kan langsung sembarangan gitu. Bukan orang sembarangan. Ada pertanyaan yang paling tegang nggak? Di tengahnya paling tegang gitu. Ada pertanyaan nggak kalau dari Mas Raymond? Untuk Mas siapa? Mas Ardan loh, kayak Mas Lali. Mas Ardan. Enggak, Masnya panggilnya Mas Om Ardan. Om Ardan. Oke. Untuk Om Ardan di tahun itu ya, di periode itu sepertinya Om Ardan memiliki jabatan yang oke ya di situ. Maksudnya di IMAPRES itu ada nggak sih jabatan seperti itu? Apakah ada ketua program, kemudian ada sekretaris program, bendara program, ada nggak sih cuma sekedar anggota seperti itu? Ada. Nah, pastinya ada, karena itu kan organisasi ya. Organisasi. Kepala bidang, kemudian ada ketua, sekretaris, bendahara. Tapi saya cuma anggota aja. Anggota? Mas Om Ardan ini anggota. Om Ardan ini anggota, tapi dia itu saya dengar itu aktif banget di program kerjanya. Aktif di program kerja. Berarti Om dan Tante ini program kerjanya sendiri-sendiri? Nah, itu. Sendiri-sendiri berarti? Sebenarnya kalau program kerja itu sesuai dengan masing-masing kelompok pengembangan ya. Jadi kan ini kan Kabupaten Wonogiri, ini dipecah jadi kecamatan, dibagi per kecamatan. Nah, per kecamatan ini nanti dibagi-bagi lagi ke kelompok pengembangan namanya. Nah, kelompok pengembangan ini nanti berdasarkan mapping kelurahan. Mapping kelurahan? Kelurahan atau desa. Nah, kalau dulu saya masuknya ke kelompok pengembangan Wonogiri 8 kalau nggak salah ya. Desa mana itu berarti? Desa Purwosari. Oke. Nah, untuk prokernya dulu saya itu ikut survei SDGs. Jadi yang kayak tujuan untuk pengembangan desa-desa itu. Jadi survei ke rumah-rumah
rumah-rumah di wilayah sekitar. Nah, jadi ke tetangga-tetangga gitu data jumlah keluarganya, anggota keluarganya berapa, penghasilannya berapa, rumahnya seperti apa. Jadi nanti didata, terus data ini nanti kan dijadikan satu. Sebetulnya ini programnya itu program internasional ya. Cuma kan di breakdown ke masing-masing Pemda, bahkan ya ke desa-desa ini tadi. Itu salah satu programnya. Kemudian kebetulan waktu saya dulu itu ngepasi zaman COVID. Jadi programnya kebanyakan online. Jadi membuat poster, himbauan-himbauan terkait dengan prokes seperti itu. Oke. Berarti yo apa ya nek Om Arden saiki kan direktur data science, berarti yo biyen data-data ngono kuwi tak sambung-sambungne wae iki. Relate berarti. Dulu di Mapres itu ya bagian data-data yang kene ya untuk pengembangan data science. Cocok banget. Kowe ngerti ra? Apa tuh, Bang? Mereka dapat 12 juta. 12 juta? Dari Imapres itu tadi, beasiswa Mapres itu tadi. 12 juta per hari? Nah, tanyain aja. Mbak Meli berapa hari 12 juta itu? 1 tahun. 1 tahun? Iya. 1 tahun 12 juta? Mas Arden, Om Arden juga 12 juta? Enggak, saya 48 juta. Hah? 48 juta. 48 juta? Ya. Beneran apa rekaan ini? Soalnya 4 tahun saya. Oh iya. Kamu berapa tahun? Aku 2 tahun. 2 tahun, 24 juta. 48. 48. 3 tahun. 3 tahun berarti piro kuwi? 36 juta. Saya aku penasaran karo Kak Meli duitnya nyandi. Duitnya nggo apa enggak? Buat apa? Dari 12 juta itu dipakai buat apa? Oke. Jadi awal keterima itu kan tahun 2020 ya. Itu masih zaman COVID. Jadi pengeluaran nggak terlalu banyak nih karena nggak ngekos. Terus kuliah juga dari rumah kayak gitu. Jadi gimana ya? Pengen buat kenang-kenangan gitu loh dari uang Imapres ya. Tentunya juga mendukung akomodasi. Kira-kira beliin apa? Apa? Butuhkan apa? Laptop? Mobil. Bukannya. Motor? Iya, salah satunya saya belikan motor. Sampai sekarang juga masih ada. Motor yang itu toh? Ya, yang merah. Iya, betul. Itu berarti ya bermanfaat banget itu. Beasiswa itu nyucuk lah. Dengan nominal yang mungkin gak sedikit ya. Dengan gak sedikit, terus Kak Meli, Om Arden dan Om Saharul, Om Rama. Om Rama ini juga pastinya pinter memanage uang gitu ya. Ya ngena. Kowe ngeri ra, iki lulusan Imapres kabeh iki. Gek telu-telune iki jajaran atas gek neng Regar Sport iki. Bayangne wae Regar Sport ke depane kaya ngopo? Kelas. Di Wonogiri. Regar Sport di Wonogiri toh? Ya di Wonogiri ngawur kowe kerja ning ndi wae? Saya lupa. Ya kowe kan kene kan angkringan ya. Beda konsep, sorry. Lanjut. Apa ini? Kalau aku pengen daftar Imapres itu kayaknya masih bisa nggak sih? Misal aku meh kuliah ngono lho. Aku wis dadi CMO, misal aku ijek kurang puas karo jabatanku sing iki, aku pengen jadi misal opo ngono terus aku kuliah dapat Imapres enggak kira-kira? Bisa. Masih bisa? S2 ada. S2 ada? Coba Om Rama bisa jelasin nggak kalau yang sudah kuliah terus sudah bekerja terus mau kuliah lagi terus daftar Imapres itu masih bisa berarti? Oke. Kalau pada prinsipnya masih bisa ya Bro Tom. Karena memang beasiswa ini sendiri sasarannya tidak hanya S1, tapi juga S2. Tapi juga? Sewaktu saya di periode pertama, di 2019 ke belakang, itu kalau bukan S1, hanya diploma saja, itu belum bisa mengakses diploma Imapres. Betul. Namun setelah 2020 sampai saat ini, mungkin bisa mendaftar di S1-nya, di diplomanya, sorry. Kemudian untuk S2-nya, buat teman-teman di luar sana nih, kalau semisal memang S1 kerja terlebih dahulu, kemudian mau lanjut S2, mau akses Imapres, beasiswa dari Pemda, itu bisa. Bisa banget. Namun tetap kembali lagi ke syarat itu tadi, KTP Wonogiri dan lain sebagainya. Overall sepertinya masih bisa sih, Om. Masih bisa ya? Sama dari Universitas Akreditasi A. Oh iya, itu yang aku mau tanyain. Negeri bisa, swasta bisa, tapi harus akreditas A. Kalau Kak Meli dulu kampusnya mana? Siapa tahu rektornya nonton. UI Cabang Semarang. UI Cabang Semarang. Apa UI Cabang Semarang? UNES. Universitas Negeri Semarang. Kalau Om Ardan? Universitas Teluk Asin. Teluk Asin.
Ngawur kayak dulu nih Pak Rektor, UNS. UNS bener ya? Almetnya warnanya kayak telur asin. Oh iya. Jurusannya apa? UNS, manajemen. Manajemen Kak Meli tadi apa? Pendidikan sosiologi antropologi. Pendidikan sosiologi dan antropologi. Pantas jadi manajer keuangan. Cocok ini. Cocok. UNES. Terus UNS, Om Rama. Saya di Universitas Diponegoro, Semarang. Bayo. Ngeri-ngeri loh ini. Ngeri. Aku minder nih ini. Kayak aku gur bakul dek ini. Iya, iya. Yo, bakul dek Serapayu ini iki. Nah iya, Itu kayak kan ini ngeri-ngeri banget Mereka loh. beliau-beliau kayak ini iki. Iya. Aku yo merasa bangga, tapi Iya aku yo merasa wah, Regar Sport bakal keren banget sih. Nek kalian-kalian yang kini bakal apa jenenge om dan tante ini yang lebih pastinya berkembang lagi lebih pastinya, berkembang Regar terus masih muda juga. Oke, selain teman-teman, selain apa ya? Selain dari uang, apa sih yang didapat, yang kalian dapat dari IMAPRES itu sendiri? Apakah relasi atau apa? Bisa dijawab dari Kak Meli dulu. Oke, kalau aku yang aku dapat tentunya ya relasi. Yang pertama tuh di suatu kelompok pengembangan ya. Kalau kemarin aku itu di kelompok pengembangan Giri Marto, itu ada beberapa yang dari universitas yang sama. Itu pun aku nggak kenal. Jadi di situ tuh aku bisa dapat teman baru, relasi baru, bahkan yang nggak kenal satu alma mater pun itu bisa jadi kenal kayak gitu. Terus kalau ada program kerja kita kan juga apa ya, mensupport ya program kerja yang diadakan dari pemerintah Kabupaten Wonogiri kayak gitu. Betul. Entah di desa atau di Puskesmas atau di mana kayak gitu. Kita juga dapat relasi dari pihak-pihak desanya kayak gitu sih. Ya itu mungkin yang paling penting juga ya. Selain dapat dana, dapat relasi. Kalau Mardan? Oke, kalau sama ya, relasi tadi udah. Terus dapat soft skill sama hard skill juga. Apa gue soft skill kalau hard skill? Kayak nggak mudeng. Kamu mudeng mereka. Tolong kami dibantu. Kalau di IMAPRES dulu ya, itu juga ada program semacam pelatihan. Jadi kalau dulu itu ada webinar kepenulisan ilmiah itu ada. Itu kan juga menunjang juga ya buat persiapan penulisan skripsi dan tesis. Terus kemudian ada juga webinar ideologi Pancasila. Webinar bela negara itu juga ada untuk memperkuat rasa cinta tanah air ya. Seperti itu juga seperti itu ada. Siap. Itu dari Om Mardan. Sambil nanti kita lanjut ke Om Sarul, minta tolong Dina pesenin es teh. Dina pesenin teman-teman udah pada Haus pol ini. haus pol. Pesenin dulu ya. Oke. Terus lanjut ke Om Rama. Selain uang, apa yang didapat dari IMAPRES? Kalau yang didapat dari IMAPRES, Meli tadi dapat relasi, Betul. Ardan dapat soft skill, hard skill. Kalau saya dapat Regar Sport, bro. Dapat Regar Sport ini. Kalau saya dapat Regar. Itu loh. Jadi, ada cerita Apa Oki? tertentu sih, unik juga. Jadi berangkat dari saya sebagai IMAPRES, saya berkesempatan belajar di instansi tadi Om, yang sudah tak ceritain di awal. Siap. Dari instansi itu, saya belajar juga di Regar Sport. Pada waktu itu, saya di Bapeda, kemudian ada suatu program kerja lah. Program kerja di mana salah satu poin kerja program kerjanya itu Regar Sport. Di Regar Sport? Betul, di Regar Sport. Pada waktu itu, saya kan mahasiswa wis kayak ngono lah Om ya. Datang ke Regar Sport, dulu itu di pavilion. Langsung bertemu dengan Om Jum. Iya. Bayangin. Saya itu di satu sisi, beberapa orang banyak yang tidak memiliki legitimasi kepada mahasiswa. Tapi kalau Om Jum itu mau loh menghadapi mahasiswa secara langsung. Iya. Tipikalnya Jadi, Om Jum. Betul. Jadi dari situ saya sudah belajar sedikit banyak terkait dengan Regar Sport. Betul. Nah, dari situ saya sudah memiliki pandangan bahwa Regar Sport ini bukan hanya sebagai perusahaan, karyawan bekerja dapat gaji udah selesai. Tapi saya juga melihat Regar Sport sebagai aset nih Om. Aset Kabupaten Wonogiri. Karena memang banyak visi misi value yang diangkat, yang dimiliki dari Regar Sport yang itu relate dengan apa yang ingin Wonogiri jalankan ke depannya. Sejalur sejalan. Sejalur sejalan, betul. Nah, jadi berangkat dari situlah sewaktu ada open recruitment pada waktu itu, saya mendaftar, jadi saya bukan jalur orang dalam loh ya, ini beda-beda cerita loh ya. Jadi saya ya sudah, mungkin karena niat saya dari awal sudah bulat ya kepada Regar Sport, pada akhirnya alhamdulillah sampai saat ini saya masih di Regar Sport. Jadi berangkat dari sekedar beasiswa, saya bisa sampai dapat pekerjaan. Siap.
Din gue mlebu karena nanti habis sesi dirimu akan saya kulik lebih ke Regar Spotnya. Nanti Imapres kita selesaikan di segmen sebelum minum. Nah, terus nanti habis minum kita akan lebih detail bicara terkait dengan Regar Spot kayak gitu. Dina, masuk dulu, haus aku. Nah, ini kalau teman-teman harusnya udah tahu ya Dina ini siapa gitu loh. Ini Dina ini spesialis pembawa es teh tok. Iki pembawa es teh tok. Weh, nek karo kowe Mesakne tangane guloro. Tangane guloro. Kebiasaan es teh enek meneh ese nyandi. Udah mencair oh. Kowe iki nek digaji yo gawe es dhewe. Gawe teh dhewe ora gur tuku wae Dina. Lah biar praktis lho. Lah iki tak dol ning ngene 3.000. Kowe tuku ning jowo 4.000 aku gerugi terus lho, Din. Kalian tahu nggak teman-temanku ini siapa? Tahu kan. Ada siapa? Juga ada Mbak Meli, Heeh. Om Ardan sama Om Rama kayak gitu. Ini tuh alumni Imapres. Kamu tahu Imapres enggak? Enggak. Ya memang tak sengaja. Jadi Dina ini tak sengaja tak brainwash ben ora mudeng apa-apa, ngertine gor aku tok kayak ngono. Jadi apapun yang dipikirannya Dina itu cuma aku kayak gitu. Enggak jelas. Mumpung bojoku ijek ngeblok podium enggak apa-apa aman. Ya udah, Dina matur nuwun nanti bisa kembali kerja lagi ya. Oke, thank you. Dina out frame, diminum dulu monggo. Diminum dulu. Ini halal, ini bersih kok. Silakan diminum. Walaupun agak berdebu Kak tadi. Meli dan Om. Nah, gimana Kak Meli? Melihat apa yang sudah didapat di Imapres, apa yang sudah didapat di perkuliahan, harapanmu untuk Regar Spot, dirimu tuh bakal kayak gimana untuk Regar Spot kayak gitu? Harapannya ya untuk Regar Spot karena menurutku ya Regar Spot ini merupakan tempat pertama aku berkembang kayak gitu ya. Bahkan untuk jabatan yang sekarang nggak gampang didapat gitu ya. Dengan background pendidikan pun yang nggak sesuai kayak gitu, itu udah mau menerima saya itu saya udah alhamdulillah banget. Terus terima kasih juga lah ya kayak gitu. Saya dibiarkan untuk berkembang di sini kayak gitu. Harapan saya sih dengan apa yang saya miliki, dengan kemampuan yang saya miliki, tentunya saya ingin lebih membesarkan Regar Spot. Regar Spot lagi. Kayak gitu ya berarti ya. Pokoknya apa yang didapat di Imapres, di perkuliahan harus bisa mengembangkan di Regar Spot. Gitu kalau versinya Kak Meli, kalau versinya ini ben ambekan sih. Lagi mikir apa. Oke, mungkin nanti editor bisa diedit ya kepalanya Om Ardan keluar asap gitu. Nanti mungkin bisa diedit. Ya kalau Om Ardan gimana? Apa yang didapat di Imapres, bekerja di Regar Spot yang asli Wonogiri. Jadi kalau dari saya mungkin apa yang didapat di Imapres sebelumnya sama apa yang didapat di perkuliahan itu sebetulnya semacam kita itu latihan ya. Sebelumnya di Imapres sama di perkuliahan itu kita latihan untuk bekerja di Regar Spot. Karena ketika kerja di Regar Spot itu kalau bagi saya menurut saya sama dengan nggak ada bedanya dengan menuntut ilmu lagi ya. Jadi masih terus belajar juga di Regar Spot. Semangat belajarnya, belajar. Kalau dulu S1 sekarang S2 nih Regar Spot. S2 universitasnya Regar Spot. Dosennya siapa? Dosennya Om Susi. Rektornya Bu Susi. Ya, jadi intinya seperti itu ya. Ya. Terus berharap juga ya. Karena kan Regar Spot itu kan lebih berfokus ke talent-talent lokal ya, betul. Jadi ya besar harapan juga untuk rekan-rekan alumni Imapres atau lulusan Imapres nanti juga bisa bergabung ke Regar Spot juga nanti. Tuh. Tapi ingat ya, harus lolos tes. Nggak bisa jalur orang dalam. Iya, kuwi aja nitip brotom, cate brotom akeh banget. Asmi open locker no tak kon ning regalkari.com lewat brotom aja. Astagfirullah. Nek sing ayu tak iyani, nek ora ya ora. Nah kalau Om Ardan ini memang fokusnya sekarang ke data science, pengembangan data di Regar Spot. Aku ora ragu meneh engko nek perkembangan apa ya Regar Spot berkembang kuwi ya dari data-datane Om Ardan yang sudah dianalisa dengan baik kayak gitu. Nah, ini ada Om Rama. Om Rama itu yang awalnya kasusnya podo kaya aku kalau yang di Regar Spot. Jadi yang lain udah masuk, kayak dia nyusul carry. Betul. Untung banget kayak dia nyusul carry iki ora langsung di apa ya?
seleksi dong ngono. Coba ceritakan Om Rama. Apa awalnya pertanyaan yang sama? Yang Regar Sport dulu yang saya ceritakan tadi, terus nanti menyambung ke harapannya di Regar Sport kayak gitu. Kalau dari saya harapannya di Regar Sport ini, ketika mau dikaitkan dengan Imapres, itu benar apa yang disampaikan sama Bro Tom tadi. Kalau misal membicarakan Regar Sport sama dengan membicarakan Wonogiri. Karena kalau dari saya kan sekretaris perusahaan memegang data karyawan. Ya. Hampir 99% bahkan itu yang menggerakkan seluruh data. 99% itu rekan-rekan dari Wonogiri. Ya. Nah, betul sekali. Jadi ini juga linear nih dengan misinya dari Regar Sport, yaitu pemberdayaan masyarakat. Betul. Nah, jadi saya hanya ingin menyampaikan kepada rekan-rekan sesama saya yang mungkin juga menempuh pendidikan tinggi atau sekalipun belum bisa berkesempatan menempuh pendidikan tinggi, ayo balik ke Wonogiri. Kalau semisal memang Wonogiri belum bisa mencukupi apa yang kamu perlukan, ya maka kamu sendiri yang harus berbuat sesuatu untuk bisa mencukupinya. Jadi, betul sekali. Betul. Jadi salah satu hal yang ingin sampaikan adalah jangan selalu menuntut pertanyaan apa yang sudah Wonogiri kasih ke kamu, tetapi coba balik pertanyaannya. Jadi apa yang sudah kamu kasih ke Wonogiri? Nah, itu tepuk tangan dulu. Jadi wis ora diragukan lagi ya, mereka bertiga ini wis Wonogirinyal pokoknya. Jadi kecil di Wonogiri, yo pengen besar di Wonogiri. Betul. Seperti yang Om Rama bilang tadi, jadi mayoritas memang karyawan Regar Sport itu 99%. Betul. Orang Wonogiri. Ya. Kamu orang Wonogiri? Iya, Wonogiri. Kak Alisa Wonogiri, Om Gris Wonogiri, Om Dewi Wonogiri, semua orang Wonogiri. Semua orang Wonogiri. Termasuk podium ini yang mengembar-gemborkan terkait dengan pemuda-pemuda di Wonogiri, kemudian UMKM di Wonogiri, konten kreator di Wonogiri, itu mbok yo ayo gendang, podo-podo bangun Wonogiri, kayak gitu. Nah, Om Raymond. Ya, apa nih? Kalau Tante Meli, Om Ardan, Om Rama tadi sudah menjelaskan terkait dengan apa namanya Regar Sport juga. Om Raymond ini apa ya impact-nya buat Regar Sport coba? Kalau jujur saya sendiri mungkin tidak memiliki impact yang besar untuk Regar Sport, tapi yang pasti Regar Sport membutuhkan saya untuk saat ini. Ya. Intinya kalau saya absen nama saya ada. Iya. Masih aman berarti, masih aman. Nggak tahu kalau besok. Oke lanjut. Oke, mungkin ini udah memasuki sesi-sesi terakhir ya. Kita nggak terlalu banyak. Saya pengen dari masing-masing personal, dari Kak Meli, Om Ardan, dari Om Rama, saya pengen himbauannya ke pemuda di Wonogiri, bahkan yang masih SMA, pengen join Imapres, ada tips and triknya seperti apa, kayak gitu ya. Roda abad apa ya? Dari Kak Meli dulu, monggo. Kameranya yang mana? Ya, yang ini. Iya. Kalau aku ya himbauannya itu jangan pernah apa? Nyerah. Enggak. Jangan pernah apa dong? Apa ya? Bisa ditanya jawab ya. Tolong. Jangan pernah berhenti belajar. Ya orang ngono sih. Terus apa? Tapi pasti sih Mas. Nah. Jangan pernah berhenti. Tapi kalau ada peluang itu dicoba dulu. Nah, itu loh. Nang, ngomong Kak. Iya, kalau ada peluang dicoba dulu. Sebenarnya dulu tuh aku mau daftar Regar Sport, daftar Imapres, itu tuh kayaknya ada apa ya? Keterima nggak ya? Keterima nggak ya? Minder juga. Iya, kayak gitu. Karena kalau saya lihat ya apa namanya? Lawan-lawannya itu kayaknya lebih daripada aku kayak gitu. Jadi intinya kayak gitu tadi ya, kayak jangan minder dulu, jangan pesimis dulu. Kayak gitu. Siapa tahu rezekinya. Nah, gitu. Dari Om Tegar. Dari Om Tegar tolong. Asap ya, asap. Oke. Yang pertama mungkin saya mengucapkan selamat dulu untuk para awardee atau penerima penghargaan mahasiswa berprestasi tahun 2024 yang kalau nggak salah baru diumumkan bulan lalu ya, kalau nggak salah. Itu selamat. Terus kemudian untuk yang sedang mengejar program Mapres Wonogiri ini, tetap semangat, masih ada waktu yang cukup panjang 1 tahun ya untuk memperjuangkannya. Dan bagi yang sudah lolos, besar harapan untuk bisa
turut berkontribusi khususnya dalam pengembangan di wilayah lokal Wonogiri sesuai di daerahnya masing-masing, sesuai dengan latar belakang pendidikan jurusannya masing-masing. Kemudian bagi yang masyarakat umum ya, semoga atas keberadaan dari organisasi IMAPRES ini bisa memberikan kontribusi, bisa membantu khususnya bagi daerah-daerah atau wilayah-wilayah yang membutuhkan support, membutuhkan bantuan atas program IMAPRES ini di segala aspek, baik ekonomi, pendidikan, sosial budaya, dan semuanya pokoknya. Dari Om Rama, monggo. Ya. Kalau tadi IMAPRES saya tak general aja, bro. General. Jadi gini, mungkin semakin kesini kita itu harus sama-sama memahami dan mulai untuk menyepakati suatu konsep, yaitu bahwa tidak semua orang itu ditakdirkan untuk memiliki privilege yang sama. Betul sekali. Dalam hal apa? Dalam hal background keluarga, sosial yang mampu memberikan akses jalur pendidikan tinggi secara mudah. Nah, namun apakah itu salah atau tidak ketika tidak memiliki privilege? Ya. Nah, salah tidaknya itu dikembalikan lagi kepada masing-masing individunya. Apakah dia tipe individu yang mau bergerak, mau merubah takdirnya, mau menciptakan privilege untuk dirinya sendiri dan juga anak-anaknya nanti, atau dia tidak mau bergerak. Kalau dia tidak mau bergerak, ya sepanjang hidupnya dia akan zero terus. Sama halnya untuk keterbalikannya. Sama seperti yang sudah tercantum dalam kitab saya, Bro Tom. Itu Tuhan tidak akan merubah takdir seseorang, kecuali orang itu yang berusaha untuk merubah takdirnya sendiri. Seperti itu. Sehingga singkatnya, salah satu value juga yang ingin saya sampaikan ketika saya mendapatkan IMAPRES adalah ketika kita sudah tidak bisa merubah suatu keadaan yang ada, maka rubahlah pola pikir kita. Kita itu tidak bisa melihat dunia secara rigid, secara luas, ketika kita memaksakan melihatnya dengan kacamata kita sendiri. Sehingga pahami apa yang kamu miliki, pahami apa yang tidak kamu miliki, tautkan dengan apa yang kamu inginkan, cari solusinya, achieve that. Mantap. Dari aku apa ya, aku sebenarnya nggak punya sesi kata-kata, tapi aku cuma pengen terima kasih buat Pemda Wonogiri. Program IMAPRES luar biasa. Kilo wong IMAPRES neng Regaspot kabeh. Matur nuwun. Anu di souvenirnya mana? Nah, ini souvenir dari perusahaan sandang terbesar insya Allah di dunia. Ini souvenir limited edition. Cuma orang-orang yang pernah ke podium aja yang mendapatkannya. Biasa undang aku nih. Peng 100 ya. Nah, ini monggo Kak. Dari Kak Meli dulu silakan. Terus ada dari Om Ardan, nanti sesnya jalan-jalan ya. Sing pas sing endi kon njaluk ijol karo produserku kayak gitu. Iki sing ngene souvenir iki mau iso dadi souvenirku ra ya? Iso no. Oke, buat teman-teman aku matur nuwun banget ya sudah mampir di podium. Aku tahu kalian sibuk banget untuk menghadapi Regaspot 2025, tapi masih merelakan waktunya, meluangkan waktunya untuk datang ke podium. Saya terima kasih banyak kayak gitu. Om Raymond dulu lagi mau kebiasaan. Om Raymond. Nyapa meneh iki. Nyapa meneh lagi, grenene wae nyapa meneh. Ini Om Rama, iya. Om Ardan, sama Kak Meli. Iya. Kan udah alumni IMAPRES ya? Lah aku mau daftar. Daftar apa? IMAPRES. Daftar IMAPRES? Iya, bisa kan daftar? Umurmu sepiro? 30. Yos nyoba ya. Yo, terima kasih. Sampai bertemu di selanjutnya. Selamat datang di podium digital Regaspot. Ngobrol santai, lucu tapi tak ketinggalan, wujudkan